Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatu sadisata asyara. Keburukan yang ke-16 an-namimatu, yaitu mengadu domba. An-namimatu yaitu mengadu domba. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini surat Al-Qalam ayat 13. Surat Al-Qalam ayat yang ke-13. Dalam tafsir Jalalain, hammazim masya'im binamim. Hammazin ay ayyabin mughtab. Hammazin yang suka mencaci maki, yang suka mencaci maki, yang suka menggunjing. Masya'im binamim Aisa'in bil kalami bainan nas. Sa'in bil kalam, yang menyebarkan omongan bainan nas, di antara manusia. Yang menyebarkan omongan di antara manusia, ala wajhil ifsadi bainahum, tapi dalam bentuk perusakan, dalam bentuk keburukan, bainahum, di antara mereka para manusia. Gitu. Orang itu yang kalau jualannya itu ngunjing orang, kalau ndak ngunjing orang ndak ada yang diomong. Gitu lah. Mau ngomong berhadapan-hadapan 2 orang, 3 orang, atau di halayak rame, bahkan sampai pidato. Kan lucu. Bannernya di belakang terlihat memperingati Maulid Nabi. Ngomong ngerasani orang, ngadu domba. Ya ini maknanya. Hammazim masya'im binamim sa'in bil kalam bainan nas, yang nyebarkan omongan di antara manusia, ala wajil ifsad bainahum, bukan tambah kebaikan, tambah keburukan di antara mereka. Jadi ibaratnya itu pulang dari majelis bukan ilmu yang didapatkan, tapi kebencian. Gitu. Ini adalah bentuk pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman aibun nas. Gitu. Orang ada berbuat keburukan. Bisa jadi ketika dia berbuat keburukan faham akan dia yang laksanakan, atau mungkin tidak faham karena kebodohan yang ada. Tapi orang yang menyebarkan, dia sudah paham bahwasanya menyebarkan itu tidak boleh. Gitu. Kemudian ayat yang ke-12, manna'in lil khair. Sifatnya manna'in lil khair, ay bakhilin bin nas, bakhilin bil mal, anil huquq. Manna'in lil khair, yang kikir dengan harta. Bakhilin bil mal, yang kikir dengan harta. Anil huquq, sehingga tidak mengeluarkan kewajiban atau hak manusia. Kemudian mu'tadin zalimin, dia orang yang zalim. Asimin, asimin,
dia orang yang berdosa. Kemudian ayat 13, utullim ba'da dzalika zanim. Utullin ay ghalidun jaf. Ghalidhu jafin. Kaku sifatnya. Kaku sifatnya. Bukan kaku dalam kebenaran. Kalau Sayyidina Ali mengatakan sifatnya orang takwa itu kaku atas kebenaran. Artinya apa? Megangi kebenaran. Ini ndak. Kaku megangi atas sifat keburukan. Jadi manusia ini secara umum mereka itu memiliki sisi positif, sisi negatif. Sehingga kadang digambarkan dengan warna putih dan warna hitam. Kayak di biasa itu gambaran di Korea ya. Itu kan menurut pendapat mereka bahwasanya memang ada sisi putih, ada sisi hitam. Betul. Karena manusia ini memang dimasuki hawa nafsu. Tinggal nanti lebih banyak mananya, putihnya atau hitamnya. Kalau lebih banyak putihnya, lebih taat. Lebih banyak hitamnya, ya lebih maksiat. Kalau sama, yaitu namanya orang mudabdab, nilainya kosong. Mari sholat, judi. Mari baca Quran, nipu orang. Ya itu gambarannya kalau sama. Paham ini? Kemudian ba'da dzalika zanim. Jadi zanim ini gini. Terjadi pada seseorang yang bernama Walid bin Al-Mughirah. Terjadi pada seseorang yang bernama Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah. Du'iya fi Quraisyin. Dia ini dianggap sebagai orang Quraisy. Padahal bukan orang Quraisy. Dia ini dianggap sebagai orang Quraisy. Padahal bukan orang Quraisy. Siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Berdiri. Al-Walid bin Al-Mughirah. Idda'ahu abuhu ba'da 18 sanatan. Setelah dia berumur 18 tahun, bapaknya nyebutkan ini adalah anak Quraisy. Paham? Padahal bukan. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau nyebutkan la na'lamu anna Allah wasafa ahadan bima wasafahu bihi minal uyubi fa alhaqa bihi aron la yufariquhu abadan. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami tidak pernah mengetahui keburukan yang pernah disebutkan oleh Allah yang manusia berbuat seperti perbuatan Al-Walid bin Al-Mughirah. Sehingga mendapatkan julukan zanim. Itu.
Itu dan sampai abadil abad karena tertulis dalam Al-Qur'an. Fa'alhaqa bihi aron la yufarikuhu abadan, yang tidak akan pernah berpisah selamanya. Julukan itu. Baik. Ibn Mubarak mengatakan az-zanim waladuz zina. Artinya alladzi la yaktumu al-haditha. Yang apa? Yang selalu bocorkan rahasia. Itu mana zanim. Zanim di sini maknanya adalah waladuz zina, anak zina. Yang sifatnya itu, salah satu sifat anak zina itu layak tumul hadis, yang tidak pernah menutupi rahasia orang, selalu bocorkan rahasia. Selamat dijaga oleh Allah. Jangan sampai kita tidak dipercaya sama orang karena mulut kita. Sampai dalam hadis dikatakan apa? Cukup bagi seseorang itu keburukan apabila kebanyakan manusia malas kumpul sama dia. Itu sudah cukup bukti orang ini buruk. Ngerti ya? Bukti orang buruk itu diantaranya apa? Orang malas kumpul sama dia. Atau kalau dia datang orang sumpek. Tapi kadang mau melawan tidak bisa. Sehingga mau tidak mau. Dan persaksian orang itu jadi bukti loh. Ketika ada satu jenazah lewat, Nabi berdiri menghormati dan menyatakan bahwasannya ada orang menyatakan, oh ini adalah orang baik, oh ini ada orang Masya Allah meninggal sekarang dia ya gini-gini. Nabi berdiri memuliakannya dan menyatakan apa? Cukup bagi mayit itu masuk surganya Allah. Dari apa? Persaksian orang. Nah, makanya kadang-kadang kan ada jenazah kan mau diantarkan kemudian apa? Ayo saksikan ya, ini orang baik apa enggak? Enggak. Lah, sing enggak ini harus tahu, kan dia tanggung jawab loh. Wah, ini tidak tahu sama dia, wah tidak tahu pernah kumpul sama dia, kok mau urusan ini? Enggak dari mana? Loh kan mimbabil husnudon, taib kalau husnudon. Kalau babil husnudon, oh itu husnudon, ya tidak ada masalah. Tapi aslinya bukan itu sebetulnya. Pernah juga ada jenazah lewat. Orang-orang ngomong, wis alhamdulillah. Bosone iki mati wis entek penyakitnya alhamdulillah. Mandaro ojo uncul maneng wong kok ngene iki. Orang syukur karena kematian orang itu. Katanya Nabi cukup dia untuk diadab di neraka. Itu toh. Jadi saksi kehidupan manusia ini merupakan salah satu faktor orang ini insya Allah penduduk sorga atau naudzubillah neraka. Paham ini ya? Ya kalau tiap waktunya ngomongnya fitnah atau ngomongnya itu ujaran-ujaran kebencian. Elem, bukan elem enggak, bukan nyeritakan bagaimana sirahnya Nabi, bagaimana sahabat cinta sama Nabi dan sebagainya. Tiap waktunya itu lihat omongannya. Naudzubillah. Yang diomongkan itu toh sudah. Tidak ada yang lain. Ini itu terus yang diomongkan itu. Hati-hati. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Humazah, wailun likulli humazatil lumazah. Al-Humazah an-namam. Wailun, celaka untuk setiap orang yang suka adu domba. Ya. Celaka untuk setiap orang yang omongannya adalah adu domba. Ya. Semoga dijaga oleh Allah ya. Ada tahu enggak sebabnya kenapa di antara orang itu kok bisa ngerasani orang?
Karena satu, dia tidak punya kegiatan manfaat. Jadi ndono sing diurusi, ngurusi sesuatu yang bukan urusannya. Ya kan? Coba disibukkan sama ngajar, disibukkan sama ngurusi murid, ngurus pondok pesantren atau urusan kerja misalnya. Urusan-urusan politik, urusan-urusan ini yang dia bukan bidangnya tidak akan ikut ya. Terus kata Habib Ali Habsyi yang kedua, orang itu sering kumpul sama manusia. Kalau sekarang ini, meskipun tidak kumpul bisa ngerasani orang. Kalau dulu, kalau mau ngerasani orang harus melalui media, ono wongi. Nah sekarang ini medianya sudah di atas langit semuanya, udara. Sehingga meskipun berada di dalam kamar tetap aja ngerasani wong. Ya. Makanya uzlah itu cara yang terbaik. Cuma ingat, i'tizalun nas, menjauhi manusia itu kalau dia sudah mengerti jalan hidup. Mengerti jalan hidup itu juga bukan cuma mengerti cara membersihkan hati, ya, bukan ilmu agama. Kadang-kadang ada orang yang i'tizalun nas, jauhi menungso, tapi masih tidak ngerti apapun dengan dalil ini jalan selamatku, bukan ini jalan celaka jenenge. Ya, siapa Habib Abdul terus atau siapa yang mengatakan apa? Ini zaman untuk yulazimul buyut, untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah-rumah sudah. Jangan banyak keluar. Kecuali, kecuali kalau keluar rumah dapat faedah. Makanya jangan hadir ke pengajian, jangan hadir ke tempat yang diridhoi oleh Allah, kecuali ada catatan. Kalau tidak gini, tidak selamat. Sudahlah hadir pengajian karena sumpek di rumahnya. Iya kan? Sumpek di rumahnya, dia hadir pengajian. Hadir. Lah nyatet, wala ini, wala dengarkan sawah. Akhirnya apa? Ngomong sama sebelahnya kan? Malah di tempat pengajian akan gunjing orang. Makanya buat pedoman di sini. Yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, boleh gunakan HP. Asalkan manfaat. Kalau enggak, taruh ini HP. Aman. Kita orang keluar. Ente keluar dari rumah ente, sepeda motoran, kena angin, kena ini. Ditanya, mau apa? Mau jualan kambing untuk Idul Adha. Bagus. Iya kan, daripada minta-minta. Yo. Mau apa? Nyeles. Yo. Mau apa? Ngajar. Yo. Mau apa? Tidak ono kumpul-kumpul. Jangan. Itu yang kebanyakan ini. Mau kumpul-kumpulan nih, warung alim ya kumpul loh. Wong kang soleh kumpulono. Iya benar? Itu tok hidup. Buka ini misalnya. Kan guru kita sering ngomong Habib Taufik. Kayak pasar. Iya mana? Yang satu nawarkan buah sama cemi. Salah, iko. Yang satu sayur, yang satu ini. Kalau ente ke pasar, ente lihat semuanya, tidak selesai di pasar. Apa? Sebelum masuk pasar, kuatkan. Mau apa? Mau beli daging ayam, iya wis. Berangkat ke pasar. Dek. Wah, deterjen murah. Engkau itu kuiki oleh piring. Terus ngono. Tidak direken. Kenapa? Tujuannya apa? Sudah ada tujuan. Setelah dapat yang dia beli, tek, keluar. Aman. Sama seperti ini. Ente gunakan manfaat. Ente nyimpen kitab di sini. Ente nyimpen fawaid di sini. Ente nyimpen kamus misalnya di sini. Bagus. Tapi ya itu tujuannya. Jangan kemana-mana. Kalau enggak, naudzubillah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka untuk setiap orang yang suka ngadu domba. Wallahu a'lam bishawab.